Bab 5 Dasar Es Balok. Sudah seminggu sejak kejadian waktu itu dan Dion masih mendiamkan Ara. Hal itu membuat Ara dan Ray semakin akrab. Mereka akrab karena sering mengirim pesan. Ara mengirim pesan sekedar bertanya kapan Dion pulang dan Ray mengirim pesan jika hanya Dion yang menyuruhnya untuk mengirim pesan kepada Ara. Pagi ini Ara sudah rapi dengan pakaiannya dan saat Ara mengambil tas kuliahnya, Dion keluar dari ruang ganti. Ara tersenyum ke arah Dion, tapi Dion hanya cuek dan langsung berjalan keluar kamar. Dasar es balok, umpat Ara lalu mengikuti Dion yang lebih dulu keluar kamar. Sesampainya di ruang makan, Tuan Besar sudah hadir lebih dulu. Dan seperti biasa Ara mengambilkan sarapan untuk Tuan Besar, tapi tidak untuk Dion yang menolak dilayani oleh Ara. Nanti Papa mau berlibur ke negara K, ucap Tuan Besar membuka percakapan di sela-sela sarapan. Berapa hari? Tanya Dion tanpa menoleh ke arah Tuan Besar. Entahlah, jawab Tuan Besar. Ara, kamu hati-hati ya di rumah, ucap Tuan Besar lembut pada Ara. Iya Pah, ucap Ara sambil tersenyum. Dion hanya meliriknya sekilas dan setelah itu Dion menyantap sarapannya. Tak berapa lama mereka menyudahi sarapan dan Dion lebih dulu pergi dari ruang makan. Ara berangkat ke kampus dulu ya Pah. Pamit Ara. Iya hati-hati, ucap Tuan Besar. Ara hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya ke arah Tuan Besar. Saat Ara berjalan keluar rumah, ia melihat Dion sudah berada di dalam mobil dan Ray masih di luar mobil hendak masuk ke dalam mobil. Selamat pagi Ray, sapa Ara. Selamat pagi Nona Muda, balas Ray. Semangat bekerja ya, ucap Ara sambil tersenyum ke arah Ray. Baik Nona Muda, balas Ray. Dari dalam mobil yang kaca jendela membuka sedikit, Dion dapat mendengar percakapan singkat mereka berdua dan Dion melihat senyum manis Ara ke arah Ray. Tiba-tiba amarah Dion memuncak dan Dion membentak Ray untuk segera masuk ke dalam mobil. Apa kau sudah bosan bekerja Ray? Ucap Dion dengan tegas. Maaf Tuan Muda, Ray segera masuk ke dalam mobil. Sebelum Ray menyalakan mesin mobil, Ara melewati mobil Dion dengan mengendarai motornya. Dion menatap tajam ke arah Ara yang semakin menjauh darinya. Ray, ikuti gadis itu, perintah Dion. Baik Tuan Muda. Ray segera menjalankan mobilnya untuk menyusul Ara yang jauh di depan mereka. Apa dia selalu seperti itu mengendarai motor? Tanya Dion. Nona Muda memang suka ngebut bawa motornya, jawab Ray. Bawa mobilnya lebih cepat Ray. Dion menepuk pundak Ray. Baik Tuan Muda. Ray mempercepat laju mobilnya. Apa gadis itu tak takut jatuh? Dasar bocah, ucap Dion. Dia itu kan cewek, seharusnya bawa motor itu yang elegan. Gak ngebut seperti itu. Petik 2. Dion ngomel sendiri dan Ray hanya dapat melihatnya dari spion depan. Sepertinya Nona Muda berhasil membuat hati Anda bergetar Tuan Muda, ucap Ray dalam hati. Saat menyadari jika mereka berada di lokasi kampus, Dion menyuruh Ray untuk berhenti. Berhenti Ray, perintah Dion. Ada apa Tuan Muda? Tanya Ray sambil mengerem. Kenapa kau membawaku kemari? Cepat ke kantor, perintahnya. Bukannya Tuan sendiri yang menyuruh untuk mengikuti Nona Muda, ucap Ray. Udah bosan hidup kau Ray. Petik 2. Maaf Tuan Muda. Ray segera putar balik dan mengemudikan mobilnya menuju perusahaan Dion. Asteris. Selesai jam kuliah Ara lebih memilih ke perpustakaan untuk mencari buku yang diinginkannya. Sedangkan kedua sahabatnya sudah pulang lebih dulu, karena mereka akan pergi ke konser kesukaan mereka. Sebenarnya Ara juga ingin ikut kedua sahabatnya, tapi Ara lagi tidak bersemangat. Di dalam perpustakaan Ara mencari buku yang dicari dan setelah ketemu Ara mencari tempat duduk untuk membacanya. Saat Ara membaca buku, tiba-tiba ponselnya bergetar dan Ara mengambil ponselnya yang berada di dalam tas. Ngapain sekretaris Ray mengirim pesan? Ucap Ara sambil menaruh ponselnya di atas meja setelah melihat siapa yang mengirim pesan padanya. Tak berapa lama ponselnya bergetar lagi dan hal itu membuat konsentrasi Ara jadi buyar. Ganggu aja nih orang. Ara membuka pesan dari Ray. Ray, Nona Muda pulang kuliah pukul berapa? Ray, apa Nona Muda masih ada jam kuliah? Ara, jangan menggangguku. Ray, apa jam kuliahnya sudah selesai? Asteris. Ara mematikan ponselnya lalu memasukkannya ke dalam tas dan setelah itu Ara kembali fokus membaca buku. Konsentrasi Ara, ucapnya. Asteris. Sedangkan di perusahaan tepatnya di dalam ruangan meeting, Dion sedang mengirim pesan pada Ara melalui ponsel Ray. Saat Ara tidak membalas pesannya lagi, Dion meletakkan ponsel Ray di atas meja dan Dion berdiri lalu berjalan keluar dari ruangan meeting. Semua orang yang berada di situ bertanya-tanya kenapa Dion tiba-tiba pergi. Tidak biasanya Dion seperti itu pada saat bekerja, terutama pada saat meeting. Ray yang melihat itu segera mengendalikannya dan meeting berjalan dengan lancar.
meskipun tidak ada Dion. Asteris. Di dalam ruangan Dion melepaskan jasnya dan menaruhnya pada senderan kursi kebesarannya. Arregegegeh. Dion mengacak rambutnya. Kenapa aku jadi kepikiran sama bocah itu? Ucapnya. Dion berdiri menghadap ke kaca besar yang memperlihatkan pemandangan di luar perusahaannya. Tok-tok. Terdengar suara pintu diketuk dan tak lama masuklah Ray ke dalam ruangannya. Permisi Tuan Muda, ucap Ray. Apa ada masalah Ray? Tanya Dion sambil membelakanginya. Tidak ada Tuan Muda, lalu kenapa kau kemari? Petik 2. Apa Tuan Muda baik-baik saja? Petik 2. Aku baik, apa perlu saya menjemput Nona Muda? Petik 2. Untuk apa kau menjemputnya? Petik 2. Maaf Tuan Muda. Kalau gitu saya kembali ke ruangan. Ray keluar dari ruangan Dion. Sedangkan Dion masih berdiri di sana dan tak lama ia terhanyut dalam lamunannya. Selesai membaca Ara melihat jam di tangannya masih menunjukkan pukul 2 siang. Kalau pulang sekarang pasti jenuh, ucapnya. Lebih baik aku ke toko aja deh. Ara keluar dari perpustakaan dan berjalan menuju tempat parkir. Sesampainya di tempat parkir, Ara mengendarai motornya dan menuju toko online-nya. Jalanan terlihat padat dan hari ini cuaca sangat panas sekali. Saat di jalan raya Ara dengan mudah menyalip kendaraan, karena ia sangat gesit dalam mengendarai motor. Sedangkan Dion masih terjebak dalam kemacetan dan saat Dion menoleh ke samping, tak sengaja ia melihat Ara yang sedang mengendari motornya melewatinya. Ray, panggil Dion. Iya Tuan Muda. Ray menoleh sekilas ke arah Dion. Bukankah itu Ara? Tunjuk Dion. Ray menoleh dan benar kata Dion jika Ara ada di depan mereka saat ini. Mau kemana dia? Tanya Dion. Saya tidak tahu Tuan Muda, jawab Ray. Dion mendengus sambil merebahkan punggungnya di sandaran kursi saat melihat Ara sudah jauh dari pandangannya. Baru kali ini Tuan Muda memanggil Nona Muda dengan sebutan namanya, ucap Ray dalam hati. Tak lama kemudian kemacetan sudah mereda dan Ray dengan lancar mengendarai mobilnya. Asteris. Ara sampai di depan tokonya dan setelah memarkirkan motornya, ia segera masuk ke dalam. Toko online Ara kecil tetapi lengkap isinya dan Ara memiliki 3 karyawan yang diantaranya 2 bagian admin, sedangkan yang 1 bagian packing. Jika sedang ramai mereka selalu saling membantu satu sama lain, terutama Ara yang masih aktif membantu penjualan melalui ponselnya. Sebelum menikah dengan Dion, sepulang dari kampus Ara selalu menghabiskan waktunya di sini bersama karyawannya. Karena Ara tidak betah berada di rumah, apalagi ada mama tirinya yang tidak suka padanya. Mbak Ara, panggil Cindy, gimana kabar kalian semua? Tanya Ara pada karyawannya. Baik Mbak, jawab Cindy. Kami baik Mbak, jawab Rini. Dita di mana? Tanya Ara. Dita lagi keluar sebentar Mbak, jawab Cindy. Gimana penjualan minggu ini? Tanya Ara pada Cindy. Minggu ini penjualan agak sepi Mbak, jawabnya. Gak apa-apa. Namanya jualan pasti ada sepinya juga, ucap Ara sambil tersenyum. Kalian sudah makan siang? Tanya Ara lagi. Udah kok Mbak. Kalau Mbak Ara sudah makan siang? Tanya Rini. Belum, jawab Ara sambil menggelengkan kepalanya. Aku pesenin makanan kesukaan Mbak Ara ya, ucap Cindy. Gak usah. Nanti aku bisa beli sendiri di ujung sana. Kemudian Ara berjalan menuju ruangannya yang ada di lantai atas. Meskipun tokonya kecil tapi dalamnya terlihat luas. Karena tokonya berlantai 2 dan lantai 2 Ara gunakan sebagai ruangan pribadinya. Ara bersyukur bisa mempunyai usaha online. Meskipun tokonya masih nyewa tapi setidaknya hasil dari jualan online bisa untuk biaya kuliahnya dan bisa untuk menggaji karyawannya. Jika Ara tidak punya usaha seperti ini, mungkin ia tidak akan bisa kuliah dan tidak akan bisa seperti saat ini. Nyaman sekali. Ara merebahkan badannya di ranjang. Udah semingguan lebih aku tidak ke sini. Ara memejamkan matanya. Ara tertidur di atas ranjang kecil yang tersedia di ruangan kecilnya. Pukul 5 sore Ara menggeliatkan tubuhnya dan mengucek matanya. Ara menguap. Pukul berapa sekarang? Ara melihat jam di tangannya. Astaga, udah pukul 5 sore. Ara terjingkat lalu duduk. Aku harus segera pulang. Petik 2. Jangan sampai keduluan sama tuan muda es balok itu. Petik 2. Ara menyisir rambutnya dengan asal. Kemudian Ara berjalan cepat keluar dari ruangannya. Aku pulang dulu ya, pamit Ara dengan tergesa-gesa. Ada apa dengan Mbak Ara? Tanya Rini. Entahlah, jawab Cindy. Udah jangan kepo, ucap Dita. Asteris. Dion sudah berada di rumah sejak pukul 4 sore dan ia tahu jika Ara tidak ada di rumah. Sesampainya di dalam kamar, Dion masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Kurang lebih 25 menit Dion selesai membersihkan diri dan keluar dari kamar mandi sudah rapi dengan pakaian santainya.
Dion duduk selonjoran di sofa yang biasanya digunakan Ara untuk tidur setiap malam dan Dion memainkan ponselnya. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka dan masuklah Ara dengan tergesa-gesa. Dion hanya meliriknya sekilas lalu kembali fokus pada ponselnya. Padahal sebenarnya tidak sedang fokus pada ponselnya. Ara menghela nafas dan dengan sembarangan meletakkan tasnya di atas meja rias. Kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Tak berapa lama Ara keluar dari kamar mandi sudah terlihat fresh dan Ara berjalan menghampiri Dion. "Tuan muda," panggil Ara sambil berdiri tak jauh dari tempat Dion duduk. Dion meliriknya tanpa mengeluarkan suara. "Maaf saya pulang terlambat," ucap Ara sambil menundukkan kepalanya. Dion memberikan ponselnya di hadapan Ara dan Ara mendongakkan kepalanya lalu mengeritkan keningnya. "Tulis nomor kamu di sini dan jika ingin pulang terlambat bisa kasih tahu saya dulu," ucap Dion. Ara melongo dengan ucapan Dion. Karena baru kali ini Dion bicara aneh seperti itu. "Apa kau bisa mendengarku?" ucap Dion lagi. Iya tuan muda." Ara mengambil ponsel Dion dan segera mengetik nomor ponselnya. "Kalau belum makan, cepatlah makan di bawah," perintah Dion tanpa menatap Ara yang masih bengong. Ya, Ara berbalik badan dan berjalan keluar dari kamar. Sambil berjalan Ara bertanya-tanya kenapa Dion tiba-tiba berubah seperti itu. "Mungkin hanya perasaanku saja," Ara menggelengkan kepalanya. Sesampainya di meja makan Ara langsung duduk dan menikmati makanan yang sudah tersedia. "Selamat makan sore nona muda," ucap Ray yang kini duduk di seberang Ara. Ara hanya menatapnya karena kini Ara sedang mengunyah makanan. "Itu makanan dari tuan muda yang dipesan khusus untuk nona muda," ucap Ray. Uhuk. Ara tersedak karena ucapan Ray. "Hati-hati nona muda," ucap Ray. "Tadi apa yang kau bilang?" tanya Ara setelah minum air putih. "Saya permisi pulang dulu nona muda." Ray berdiri dan berjalan menjauhi Ara. Dasar, Ara meminum air putihnya dengan tandas. Ara menatap kembali makanan yang ada di piringnya dan sambil menaikkan kedua bahunya, Ara melanjutkan makan siangnya yang terlambat. Selesai makan Ara berjalan-jalan ke belakang rumah dan Ara kaget dengan pemandangan di belakang rumah. "Wah, ternyata di belakang lebih indah pemandangannya daripada di depan," ucap Ara. "Kenapa baru sekarang aku tahu?" Ara berjalan dengan perlahan. Ara berjalan berkeliling sambil tersenyum ceria, sedangkan Dion yang masih sibuk dengan ponselnya, kini mulai jenuh dan Dion berdiri dari duduknya. "Kenapa lama sekali dia makannya?" ucapnya dalam hati. Dion berjalan menuju balkon kamar dan sesampainya di balkon Dion melihat Ara sedang berjalan di taman belakang rumahnya sambil tersenyum manis. Dion melihat para pelayan menatap Ara dengan senyuman, terutama pelayan pria dan bahkan terlihat akrab dengan Ara. Apa-apaan dia, bisanya menggoda para pelayan. Dion menggertakkan giginya. Dion balik badan dan berjalan cepat keluar dari kamar lalu berjalan menuju halaman belakang rumah. Dion menghampiri Ara dan menarik tangannya dengan kasar. "Au!" Ara menoleh ke belakang. "Balik ke kamar," ucap Dion dengan tegas. "Aku masih ingin di sini tuan muda," ucap Ara. "Berani membantahku?" Dion menatap tajam mata Ara. Ara menghempaskan tangan Dion dan berlari meninggalkan Dion. Kemudian Dion berbicara dengan para pelayan, terutama pelayan pria dan mereka semua langsung takut dengan ucapan Dion. Setelah berbicara pada para pelayan, Dion kembali ke kamar dan sesampainya di dalam kamar Dion melihat Ara sedang bermain ponselnya. "Sedang apa kau?" tanya Dion yang kini sudah berdiri tak jauh dari tempat duduk Ara. Ara tidak menjawabnya dan Ara asyik membalas pesan dari kedua sahabatnya. "Ara," panggil Dion. "Apa?" "Dia memanggilku dengan sebutan namaku. Apa aku gak salah dengar?" ucap Ara dalam hati. Dion kesal karena Ara tidak memperdulikannya dan Dion mengambil paksa ponsel Ara lalu membantingnya di lantai, yang membuat ponsel Ara hancur. "Ponselku!" Ara berteriak sambil berdiri melihat ponselnya yang hancur. "Apa yang Anda lakukan dengan ponselku?" Ara menatap Dion sambil menahan air mata. "Siapa suruh tidak menjawab pertanyaanku?" Dion juga menatap mata Ara. Sesaat Dion merasa kasihan melihat mata Ara yang sedang menahan air mata yang ingin jatuh. Ara memungut ponselnya yang sudah hancur sambil meneteskan air matanya. "Ponselku. Hiks. Petik 2. Aku membelinya dengan uang dari hasil kerja kerasku. Hiks. Dion tak tega melihat Ara menangis seperti itu dan Dion mulai merasa bersalah padanya. "Nanti biar aku ganti ponsel bututmu itu," ucap Dion. "Tidak perlu." Ara menatap tajam mata Dion. Sombong sekali kau." Petik 2. "Kau bilang aku sombong." Ara berdiri sambil berkacak pinggang menatap tajam Dion. "Turunkan tanganmu dari pinggangmu," ucap Dion yang tak kalah menatap tajam mata Ara. "Kalau aku tidak mau kenapa?"
Petik 2. Udah mulai berani ya sekarang. Petik 2. Dion mendekati Ara dan hal itu membuat Ara mundur perlahan. Tapi Dion semakin maju ke depan hingga Ara terjebak di dinding. Dion semakin mendekatkan wajahnya pada wajah Ara dan hal itu membuat keberanian Ara menciut. Apa yang akan dia lakukan padaku? Ucap Ara dalam hati. Kurang satu centi wajah Dion menempel pada wajah Ara. Tetapi dengan cepat Ara mendorong dada bidang Dion dengan kuat hingga membuat tubuh Dion terhuyung ke belakang. Ara hendak berlari, tetapi tangannya dicekal oleh Dion dan Dion menarik tangannya hingga membuat Ara terjatuh dalam pelukannya karena Ara tidak bisa menjaga keseimbangan. Buk, Ara terjatuh dalam pelukan Dion dan sesaat Ara mencium aroma parfum Dion yang menenangkan. Nyaman ya, bisik Dion pada telinga Ara. Hah, Ara mengangkat kepalanya lalu mendorong dada bidang Dion. Ara, panggil Dion. Ara menoleh ke arah Dion dan menatap Dion dengan tatapan sayu. Aku ingin bicara denganmu. Tuan muda mau bicara apa? Petik 2. Duduklah dulu dan aku akan bicara denganmu. Dion menunjuk sofa yang ada di depannya. Kemudian Ara berjalan ke arah sofa dan duduk di sana. Sedangkan Dion hanya berdiri sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Kau tahu kenapa papa pergi? Tanya Dion sambil melirik Ara. Berlibur, jawab singkat Ara. Selain itu, petik 2. Ara menoleh ke arah Dion dan Dion juga menoleh ke arahnya. Mereka berdua saling menatap. Asteris kalau bicara lembut wajahnya tambah cakep, ucap Ara dalam hati. Ternyata dia cantik sekali, ucap Dion dalam hati asteris. Dion tersadar dan berdehem. Tadi tuan muda bicara apa? Tanya Ara. Aku tidak suka bertele-tele. Jadi intinya papa pergi hanya untuk memberi waktu kita berdua di rumah, jelas Dion. Maksud tuan muda? Tanya Ara. Kamu itu gak bisa berpikir ya? Gitu aja gak ngerti, ucap ketus Dion. Ya wajar kalau pikiran saya dangkal. Saya kan masih mahasiswi. Sedangkan tuan muda udah dewasa, ucap Ara. Udah pandai bicara ya sekarang. Tuan muda ingin mengajakku berdebat. Ara menatap Dion sekilas. Intinya mulai sekarang jangan bicara formal lagi denganku. Meskipun hanya berdua juga, ucap Dion. Dan jangan panggil aku dengan sebutan tuan muda lagi. Karena kamu itu sekarang istriku. Petik 2. Ucapan Dion mampu membuat jantung Ara berdebar-debar dan rasanya Ara bahagia sekali. Terus aku panggilnya apa? Tanya Ara. Terserah, panggil nama juga boleh. Dion berjalan menuju ranjang. Gimana kalau aku panggil kakak aja? Ara tersenyum ke arah Dion. Emang aku kakak kamu? Petik 2. Ya untuk sementara gak apa-apa. Lagian sebelum aku lulus kuliah status kita tidak boleh ketahuan orang lain. Benar juga. Setelah itu mereka berdua saling terdiam dengan pikiran masing-masing. Entah kenapa hati Dion terasa nyaman dan bahagia saat bicara santai dengan Ara. Dion menyukai Ara yang memanggilnya dengan sebutan kakak, karena dari dulu Dion sangat ingin menjadi seorang kakak. Tunggu dulu, kakak, kalau sama Ara sepertinya Dion tidak mau menjadi kakaknya deh.